jijik banget pasti. Ngapa aku potong video tadi ya? Oke, kita akan bikin kata-kata Iis 5 tahun kemudian. Gitu kali ya, seru kali ya. Kita bikin itu kali ya. Oke, kita bikin itu. Goblok anjir. Kok aku asik ngomong sendiri. Kayak seru deh kita bikin 5 tahun lagi Iis mau ngapain gitu kan. Mau jadi apa gitu kan. Targetnya apa gitu kan. Seru kali. Apa ya? Target aku di 5 tahun yang akan datang, punya rumah. Itu itu pokok impian pertama aku, harus punya rumah di dekat rumah sakit. Kenapa aku pengen punya rumah yang dekat rumah sakit? Karena bapak mama aku kan udah tua, terus rumah kami itu jauh dari rumah sakit, butuh waktu. Rumah sakit yang besar ya, bukan rumah sakit yang kecil, paham nggak? Walaupun kecil tapi nggak ada fasilitasnya, kan sama aja. Dokternya tuh bukan dokter yang kayak rumah sakit besar, itu kayak dokter puskesmas lah gitu. Aku nggak mau, jadi aku pengen punya rumah di samping rumah sakit yang besar sekali. Jadi kalau bapak mama aku kenapa-napa someday, Allah alam, alhamdulillah jangan sampai ya, someday kalau orang tua aku kenapa-napa, mungkin keluarga aku, mereka tuh nggak usah pusing-pusing nyari tempat tinggal atau harus tinggal di rumah sakit. No. Mereka bisa tidur di rumahku atau tetangga aku lah gitu kan, tetangga aku dia di rumah sakit, ini keluarganya lama ada yang sakit, dia bisa tidur di rumah aku aja. Itu sih yang aku pikirkan untuk sekarang. Cok, pemikiran aku tuh dalam, cok, nggak bisa aku nggak bisa mikir kayak dangkal aku punya rumah akhirnya aku bebas. No, itu bukan tujuan aku memiliki rumah. Tujuan aku memiliki rumah adalah untuk orang tua aku. Terus di 5 tahun akan mendatang, mungkin cita-cita bapak aku terkabul kali ya. Jadi guys, bapak aku tuh pernah cerita, cita-cita bapak aku tuh pengen aku sama mbak aku tuh jadi pegawai negeri kayak PNS lah, P3K lah, dan lain-lain. Dan alhamdulillah Mbak Irfan udah jadi ya dosen di UNUM, walaupun masih swasta, tapi kan alhamdulillah udah. Maksud aku tuh kerjanya pasti, gajinya pasti gitu kan, sedangkan aku masih di ambang-ambing. Oke bro, slay. Ya aku pengen banget ngabulkan cita-cita bapak aku jadi pegawai, walaupun someday aku gak akan jadi mungkin, karena itu bukan aku banget. Bikin modul pembelajaran, ketemu anak-anak, ngajar, mungkin aku bisa masuk ke situ, mungkin aku bisa untuk mungkin aku bisa kerja menjadi guru, maksudnya sih kalian, mungkin aku bisa untuk menjadi guru, tapi kayak itu bukan diri aku. Tapi aku bisa, kalau aku maksakan diri aku bisa, tapi itu bukan aku yang imut cute ini. Apalagi 5 tahun akan mendatang aku pengen wisuda, aku pengen banget wisuda tahun depan. Apapun yang terjadi, tahun depan aku harus wisuda someday. Nggak tahu aku mau ngomong apa, tapi pokoknya aku tahun depan pengen wisuda. Sebenarnya aku tuh nggak aneh-aneh ya guys, aku tuh bukan orang-orang yang bikin orang-orang yang 5 tahun akan mendatang aku akan punya proses besar pak 20 lantai. Enggak sih, aku cuma pengen hidup cukup, hidup cukup cukup beli mobil, cukup beli rumah, cukup jalan-jalan ke luar negeri. Cukup pokoknya cukup lah. Aku pengen hidup cukup. Terus aku pengen hidup di lingkungan yang aku sih setelah ya mau lingkungan apapun aku hidup, karena aku punya prinsip, jadi aku akan kuat diri aku. Tapi aku cuma pengen hidup di lingkungan yang supportive aku, dukung aku,
sayang sama aku, begitupun aku ke mereka, pengennya gitu. Tapi kita nggak akan pernah tahu kita akan hidup di mana, karena masa depan adalah mystery. Tomorrow of mystery, yesterday of story. Tahu nggak kan kata-kata itu? Aku mau sendiri udah 6 menit loh, kan nggak bosan kan? Tapi untuk kenang-kenangan aku posting di YouTube supaya anak-anakku tahu kalau aku tolol. Nggak, pintar. Semua orang tuh pintar. And then, oh ya, aku tuh punya cita-cita impian. Someday kalau aku punya anak, aku pengen anak aku tuh merantau kayak aku sekarang ada di Kalimantan. Kenapa kau ngerantau? Kenapa anak kau ngerantau? Emang kau nggak kasihan ke anak kau? Emang anak kau nanti jauh dari orang tua, kau nggak sedih ke? Emang kau siap jauh dari? Lucid bro, come on. This is 2024, okay. Kok 24? 24 kan 2004 cok. 2025, okay. And then kalau aku itu 20 30 mungkin kalau sampai sana harus sampai sana. Aku pengen banget anakku merasakan apa yang aku rasakan, bukan dalam artian nggak baik, bukan artian aku balas dendam, tapi dalam artian supaya dia tuh menghargai hal-hal kecil. Contoh, duit. Aku dulu di asrama itu tuh selalu dikasih sama Allah, aku pom. Waktu kuliah aku di stuck 2 juta. Baterai aku habis, laptop aku baterainya habis. Oke. Jadi aku tuh dibatasi sama bapak aku tuh 2,5 juta, dan aku gak bisa minta apapun kecuali kalau ada apa-apa. And then aku pengen aku tuh menghargai hal-hal kecil. Kayak orang, mungkin kalau dia hidup sama aku, ada orang ngasih dia makanan, dia akan menganggap bahwa oh udah ngasih makanan, karena di rumah aku pun ada makanan, di rumah kami pun ada makanan, ya kan? Dia akan menganggap hal itu sepele. Tapi kalau dia ngekos, ada orang ngasih makanan, itu tuh adalah hal yang paling spesial guys. Karena apa? Di kos gak ada makanan. Kalau kita nggak beli, kita nggak ada makanan di kos ini. Jadi aku pengen anakku tuh merasakan bahwa orang sekitar itu tuh walaupun dia ngasih hal sekecil apapun, itu tuh istimewa cok. Itu tuh kayak I love. Itu tuh this is love bro. This is love. You know, itu cinta, itu tuh sayang. Kayak aku pengen anak-anak aku tuh menghargai hal-hal kecil. Contoh, aku ngasih anakku baju, ya kan? No baju. Iya, aku ngasih anakku baju. Mungkin anak aku tuh kayak, udahlah, aku bisa beli sendiri, aku ada duit aku lebih gitu kan. Pas dia ngekos, duit dibatasi, dan ada orang ngasih dia baju, dia terus berterima kasih banget. Karena apa? Enggak setiap hari dan setiap minggu, setiap weeks, setiap months itu bisa beli baju kalau anak kos, karena dia harus pikirkan semuanya. Dan ya, fun fact, aku pengen anak aku tuh bisa memanage semuanya, baik duit, baik hidup dia, baik tujuan dia. Karena kalau dia ngekos, dia akan mikirkan. Dan aku bukan orang tua, ngapa aku jadi cerita parenting aku ya? It's okay. Jadi aku tuh pengen jadi orang tua yang the welcome is my mom. Okay. Aku adalah ibumu, aku bisa jadi kawan, sahabat, dan lain-lain. Tapi this rules, harus ada rules nih. Kau sama kos ada aturannya. Aturannya apa? Gitu. Semuanya harus aku batasi. No, kalau pertemanan aku gak akan membatasi di pertemanan. Dia mau berteman sama si jalang, mau berteman sama preman, mau berteman sama siapapun, aku gak masalah. Why not? Kenapa tidak? Karena
aku belajar dari hidup aku sendiri bahwa orang baru itu adalah guru untuk kita. Oke? Jadi kalau anak aku mau belajar, mau berteman sama siapapun tidak masalah. But jangan sampai dia hamil 2 nikah atau dia sampai menggunakan narkoba, mabok-mabokan, bertato. Tato enggak apa sih, karena aku suka yang tato 3 aja. Jangan sampai dia hamil 2 nikah untuk perempuan, terus dia pakai narkoba. Yang ketiga dia mabok-mabokan. Kau teolah aku keluarkan kakakku. Nggak akan keluarkan kakakku, tidak aku anggap aku usir. Malu-malukan aku anjir. Dia gila kok aku ibu yang sekarang ini punya anak yang macam gitu. Sorry. Jadi itu sih penting aku. Anak-anak sih aku bebaskan ya mau berteman sama siapapun. Aku nggak akan ngekang dia kayak sih aku berteman sama dia itu salah. Karena itu adalah sebagian dari pengalaman dia, sebagian dari kisah hidup dia, sebagian dari pembelajaran dia. Jadi aku bebaskan. Seperti bapak aku membebaskan aku, maka aku akan membebaskan anak aku. Tapi bapak aku tidak asal membebaskan aku, teman-teman. Tidak teman-teman. Bapakku masih tetap mengawasi aku, apalagi kakak aku. Oke, kemarin aku tuh live. Aku tuh nongki di sedia kala. Kalau kata Seka sedia kala sampai jam 12. Aku live tuh jam 10. Keluarga aku nepon, namanya Om Kentol ya, live aku di TikTok teman-teman, dan nepon mbak aku baik ya, marah-marah. Terus bayar tadi aku ke rumah jadi marah-marah juga anjir. Apa kalau mau pergi itu jam oke, aku jawab oke. Jadi kalau untuk anak-anak sih nggak masalah ya, kecuali bapaknya. Kalau bapaknya ngarang, ya aku bisa apa? Aku nggak punya apa-apa, Cok. Oh ya, untuk suami aku 5 tahun ke depan kayak nikah kali ya, kayak nikah seru deh. Kenapa aku tak kepikiran 5 tahun ke depan akan nikah? I don't know, tapi kayak nikah seru. Fun fact-nya guys, aku tuh takut banget nikah. Bukan takut gagal atau itu juga takut gagal sih, aku juga takut. Aku tuh bukan takut nikahnya, tapi aku takut salah orang. Aku takut keputusan aku tuh untuk milih dia sebagai calon suami aku itu ternyata tuh keputusan yang fatal. Walaupun orang bilang serahkan aja semua sama Tuhan, pada akhirnya keputusan ada di kita. Tuhan tuh cuma ngasih petunjuk, oh ini oke, mau ambil enggak. Nah, aku takut kalau Tuhan udah ngasih petunjuk tapi aku udah nggak peka, aku udah buta dengan cintaku sama seseorang itu. Karena aku nggak pernah dicintai, bukan dicintai dalam kata kutip sama perempuan, tapi dalam laki. Aku tuh nggak pernah dicintai sama laki. Bahkan sampai sekarang aku tuh nggak pernah pacaran. Sampai umur aku menuju 21 aku tuh belum pernah pacaran. Sedangkan pacaran untuk jalan berdua sama cowok itu tuh nggak pernah. Bukan nggak pernah, ada sama kawan aku, tapi tuh nggak pernah jalan-jalan dalam artian untuk PDKT, pendekatan untuk pacaran. No. Iya, no. It's not me. Jadi itu selalu perempuan, dan aku lebih nyaman sama perempuan daripada laki-laki. Why? Karena kalau sama perempuan aku merasa terbuka. Aku merasa kayak kita sama-sama perempuan, apa yang merasakan aku rasakan. Tapi kalau laki-laki itu beda banget pikirannya sama aku. Laki-laki tuh dia tuh bertindak dengan gegabah. Kadang-kadang aku kan menemukan laki-laki yang
tindakan dia itu selalu menggunakan emosional pertama, walaupun kadang aku emosional, tapi percayalah kawan-kawan, walaupun aku sering ngomong anjing terbabi, teranjing-anjing, terkontrol-kontrol, terapa-apa pun, tapi di hati aku tuh kayak okay, it's down and down. Okay, nggak akan aku meledak, nggak akan aku, tapi memang sisi salah aku yang salah. Aku tuh pengen laki-laki, ini doa ya, semoga kita dikabulkan sama malaikat yang lewat, amin. Jadi aku tuh pengen punya laki-laki yang pertama mapan. Kenapa harus mapan? Yang pertama, guys, lah, kita nih hidup dimana semuanya itu serba bayar, dan aku tuh pengen gak mau nyari duit kecuali aku jadi guru. Semisal aku emang P3K itu rezeki aku ya, aku pengen nyari duit tuh udah, aku tuh gak mau nyari duit lagi, aku cuma nyari duit tuh penghasilan utama aku, dan hasil satu-satunya itu cuma guru, karena kerja itu capek. Oke, dan aku tuh gak mau capek, aku mau jadi panggilan guru, udah itu aja. Maka aku pengen jadi suami yang mapan supaya dia bisa memenuhi semua keinginan aku. Guys, gaji guru tuh berapa sih? Cuma 4 juta sayang. 4 juta untuk 5 tahun mendatang. Itu dapat apa? Hah? Ini dapat apa sayang? Dapat sepatu satu. Sepatu itu Jordan. Kok Jordan anjir? Samba. Cuma dapat satu. 3 juta kalau belikan sepatu semuanya. Habis jalan-jalan, untuk jalan-jalan keluar kota, ke balik lagi ke Kalimantan lah aku. Udah cukup 4 juta anjir. Udah bisa balik aku. Udah bisa balik lagi asal aku ke Palembang. Ini kayak mapain. Kedua, seiman. Oh iya, seiman dulu bermapan kali ya. Tapi mapan dulu sebelum seiman juga apa sih, setelah lah pokoknya itulah. Terus yang ketiga, nggak tahu ini tuh fiksi atau gimana, tapi please aku mau banget punya suami yang cintanya tuh lebih besar daripada aku, sayangnya tuh lebih besar daripada aku, dan rindu dia tuh lebih besar daripada aku. Mungkin orang tuh nggak ada yang setuju, tapi aku lebih suka lelaki yang obses. Tapi aku takut kalau aku punya laki-laki yang obses, dia akan bosan kalau sudah mendapatkan aku. Tapi aku pengen diposesifin, kayak yang anjay, yang jangan pakai baju ini, yang jangan keluar, yang di rumah aja, yang dan yang kalau aku sering posesifin. Mungkin bagi orang lain posesif itu kan mengekang, tapi bagi aku suka diposesifin. Beda orang, beda pendapat. Satu lagi, okay. And then open mindset. Kalau laki-laki itu nggak open mindset, gak akan aku ngikut dia, gak akan. Guys, fun fact, walaupun aku berkuar-kuar bilang aku mau pengen cowok ganteng, walaupun iya aku pengen cowok ganteng, tapi yang jadi faktor utamanya untuk laki-laki bisa aku cinta itu adalah mindsetnya. Apakah dia open mindset atau ketutup, atau dia tuh kayak nggak open mindset. No, nggak bisa. Aku pasti akan ngobrol loh. Aku tuh bisa jatuh cinta sama orang bukan karena muka, tapi aku akan ngobrol sama dia. Kalau aku ngobrol sama dia nyambung, pertama nyambung, kedua dia pemikiran terbuka, dan satu pikiran sama aku bisa jatuh cinta sama dia. Tapi kalau aku ngobrol sama dia dan kita sama-sama it's not it
hope, tidak ada harapan. Oke, itu sampai. Oke, aku harus bikin video guys, 35 menit. Kalian bayangkan bikin video 35 menit sendirian. Oke, bye-bye. Aku langsung upload ke YouTube kali ya, karena udah penuh. Bye-bye, salam berpisah untuk Isaac Imut ini.